Hai, ini adalah cerita keempat yang ada di channel saya. Cerita ini datang dari seseorang bernama Santo, seorang pemuda yang menggemari kegiatan pendakian. Santo beserta rekannya berencana untuk mendaki Gunung Pangrango, sebuah gunung yang berada di Jawa Barat. Santo yang tinggal di Cianjur berangkat sendirian menuju lokasi pendakian. Kemudian Santo sampai di base camp Cibodas pada pukul 9 malam. Sementara rekan pendakiannya berangkat dari Tangerang dan baru sampai di base camp pada pukul 12.30 malam. Setelah semua berkumpul, mereka beristirahat untuk melakukan kegiatan pendakian pada pagi hari. Mereka terdiri dari 10 orang, yakni 4 orang guide dan 6 orang peserta. Dari ke-6 orang peserta termasuk Santo di dalamnya, terdapat 2 orang peserta perempuan. Pagi pun tiba. Kegiatan pendakian pun dilakukan. Meskipun disertai hujan, mereka sangat menikmati keindahan alam yang disuguhkan oleh Gunung Pangrango. Mereka melewati sebuah telaga yang sangat indah bernama Telaga Biru. Telaga ini dikenal sebagai destinasi wisata bagi para pendaki atau juga wisatawan lokal biasa yang ingin melihat keindahannya. Selain telaga, mereka melewati juga sebuah jembatan kayu. Saat melewati jembatan itu, Santo merasakan ada sesuatu yang berbeda. Namun Santo menepisnya dan melanjutkan perjalanan. Seperti kegiatan pendakian pada umumnya, mereka berbaris, berjalan menanjak, menuju ketinggian. Santo berada di barisan paling belakang bersama dengan seorang guide dan seorang peserta perempuan bernama Bunga. Selama pendakian, Bunga beberapa kali meminta untuk beristirahat karena kelelahan. Bunga terlihat cukup lemah dan terkesan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Hal ini membuat Santo khawatir. Bahkan Santo dan Bunga bertukar ransel, karena ransel yang dibawa oleh Bunga lebih berat daripada ransel yang dibawa oleh Santo. Hal ini menyebabkan rombongan terpisah. Hingga akhirnya setelah beberapa lama, Santo, Bunga, dan seorang guide tadi sampai di suatu area perkemahan yang disebut Kandang Badak, menyusul guide dan peserta lainnya yang sudah sampai terlebih dahulu di sana. Mereka beristirahat dengan tenda yang telah didirikan. Malam pun dilalui, hingga akhirnya tiba di tengah malam, suara teriakan perempuan terdengar dengan kencang, membangunkan guide dan para peserta laki-laki yang berada di tenda terpisah. Mereka menghampiri tenda perempuan dan melihat teman Bunga dalam keadaan panik. Bunga terdiam, tidak bergerak, dan kaku. Santo yang sejak pendakian bersama Bunga merasa ngeri. Salah seorang guide menduga Bunga mengalami gejala hipotermia dan memberikan tindakan dengan melapisi Bunga menggunakan pakaian hangat beberapa lapis dan juga thermal blanket. Pagi hari menjelang, Bunga sudah dalam keadaan yang lebih baik. Beberapa peserta dan guide melanjutkan pendakian untuk melakukan summit, atau istilah lainnya muncak. Sementara Santo dan beberapa peserta memilih untuk berada di area perkemahan. Peserta dan guide yang melakukan summit diperkirakan pulang ke tenda pukul 11 siang. Namun mungkin karena terlalu menikmati keindahan puncak, mereka baru kembali ke area kemah pukul 1 siang. Hal ini menyebabkan mereka terlambat untuk turun gunung. Sekitar pukul 14.30, Santo dan rombongan mulai melakukan perjalanan pulang. Rute yang dilalui adalah rute yang sama saat mereka naik gunung. Mereka akan kembali melewati Telaga Biru dan jembatan kayu. Telaga Biru yang ramai saat pagi dan siang hari sedikit berbeda ketika senja tiba. Suasananya menjadi lebih sepi, tampak menjadi tempat yang tepat untuk menenangkan diri. Namun menurut kabar yang beredar, bukan itu yang akan didapatkan jika berada di sekitar telaga pada sore dan malam hari. Dari mulut ke mulut tersebar kabar
jika Telaga Biru itu dihuni oleh banyak jin perempuan yang mendiami pohon-pohon di sekitar telaga. Santo pernah mendengar hal itu, namun menepis pikirannya dan berharap agar segera sampai di base camp. Sama seperti saat mendaki, rombongan berbaris, dan lagi Santo berada di bagian paling belakang bersama Bunga. Bunga kembali meminta beristirahat berkali-kali. Hal ini menyebabkan anggota rombongan terpisah cukup jauh, meninggalkan Santo, Bunga, dan seorang guide. Hingga saat melewati jembatan, Santo merasakan sesuatu yang berbeda di sebelah kanan tubuhnya, yang berlanjut dengan dingin yang menjalar kemudian menjadi sangat panas dari punggung ke tengkuknya. Tidak mau terlalu memikirkannya dan mencoba untuk tenang, Santo terus berjalan. Namun karena cukup jauh, Santo dan dua rekan pendakinya itu terlewati oleh rombongan pendaki lain. Rombongan yang berada di depan ternyata menunggu Santo, Bunga, dan Ega, guide yang bersama mereka di area dekat Telaga Biru. Santo yang pernah mendengar cerita mengenai Telaga Biru berusaha untuk tidak memikirkan, apalagi melihat ke arah pepohonan di sekeliling telaga. Tentunya, Santo tidak mau mendapatkan kejutan dari jin-jin perempuan penghuni pepohonan tersebut. Setelah bertemu lagi, mereka melanjutkan perjalanan pulang meninggalkan Telaga Biru. Namun rombongan kembali terpisah, karena Bunga berjalan dengan sangat lambat lagi. Muncul perasaan tidak enak dari Santo. Ia khawatir jika Bunga akan mengalami kejadian yang sama, seperti saat dalam tenda. Terlebih karena mereka telah melewati telaga itu pada hari saat mulai petang. Tiba-tiba dari rombongan depan terdengar teriakan. Sontak Santo dan Ega berlari menyusul, diikuti Bunga yang tertinggal di belakang. Ternyata Diki, salah satu peserta rombongan, mengalami kesurupan. Diki mulai mengaum dan mencakar tanah, bertingkah seperti harimau. Peristiwa yang cukup menyeramkan, terutama bagi Santo yang baru pertama kali melihat langsung seseorang mengalami kesurupan. Dengan sigap, Ega dan salah seorang guide, Ojan, menangani Diki. Santo pun ikut mencoba untuk menenangkan Diki. Guide dan peserta yang lain diminta untuk melanjutkan perjalanan karena hari semakin gelap. Selain itu, juga untuk meminimalkan efek dari kejadian kesurupan yang dialami oleh Diki. Hingga akhirnya setelah beberapa lama, Diki mulai sadar dan dapat mengendalikan dirinya. Santo, Ega, Ojan, dan Diki pun melanjutkan perjalanan menuju base camp, menyusul guide dan peserta lain. Saat melalui pos akhir, Diki bercerita jika dia sempat bersikap sompral, yaitu dengan menantang makhluk penghuni telaga, meski melalui hati. Tentu saja itu bukan hal yang baik untuk ditiru jika sedang berkunjung ke alam. Beruntungnya, di base camp Bunga yang sedari awal terlihat lemah tampak lebih baik. Santo cukup lega, karena apa yang dialami Bunga adalah kelelahan fisik semata, bukan pengaruh hal-hal menyeramkan seperti yang dibayangkan. Tentang Gunung Pangrango, terdapat sebuah legenda, yakni legenda Prabu Siliwangi, seorang raja dari kerajaan Sunda beratus-ratus tahun yang lalu. Masyarakat Jawa Barat, khususnya daerah Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, banyak yang menghormati Prabu Siliwangi sebagai leluhur rakyat Pasundan. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang kuat dan juga sakti pada zamannya, dan memiliki khodam atau penjaga berupa harimau putih. Harimau putih itu didapatkan oleh Prabu Siliwangi melalui pertempuran gaib sengit yang akhirnya dapat menundukkan Raja Harimau Putih yang dikenal dengan Maung Bodas. Jadi, apakah yang merasuki Diki salah satu harimau yang dipelihara oleh Prabu Siliwangi? Terima kasih. Selamat mendengarkan cerita berikutnya.